Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Raina Maulidia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai biosintesis building blockers. Nah, biosintesis building blocker merupakan suatu bahan penyusun biosintesis molekul dasar seperti glukosa, asam amino, asam asetat, dan asam sikimat yang berfungsi sebagai prekursor dalam pembentukan senyawa kompleks melalui proses biosintesis termasuk metabolit sekunder tumbuhan. Proses ini mencakup jalur metabolik yang mengubah senyawa sederhana seperti glukosa, asam asetat, dan asetil-CoA menjadi senyawa penting seperti asam amino, lipid, gula, dan nukleotida. Misalnya, glukosa menjadi asam amino melalui gluconeogenesis, sedangkan asetil-CoA menjadi lipid melalui biosintesis asam lemak. Lalu, ada klasifikasi jalur biosintesis building blockers. Ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada asam amino yang terbentuk dari dekarboksilasi oksidatif asam pirufat dan beta oksidasi asam lemak. Jalur asetat menghasilkan metabolit sekunder penting seperti senyawa fenolik, prostaglandin, antibiotik, makrolida, serta berbagai asam lemak dan turunannya. Yang kedua ada asam sikmat, diproduksi dari kombinasi fosfenol pirufat, jalur glikolitik antara eritrose 4 fosfat dari jalur pentosa fosfat. Jalur ini mengarah ke berbagai senyawa fenolik turunan asam sinamat. Yang ketiga ada asam mevalonat dan deoksisilulosa. Asam ini terbentuk dari 3 molekul asetil CoA. Namun jalur mevalonat berbeda dari jalur asetat. Sementara itu, deoksilulosa fosfat berasal dari kombinasi asam pirufat dan gliraldehyida 3 fosfat melalui jalur glikolitik. Kedua jalur ini, jalur mevalonat dan deoksisilulosa fosfat bersama-sama berperan penting dalam biosintesis utama metabolit terpenoid dan steroid. Selanjutnya, ada pathway asam asetat. Nah, pada jalur ini merupakan jalur biosintesis penting dalam organisme yang digunakan untuk menghasilkan asam lemak dan poliktida. Jalur ini dikenal sebagai jalur poliktida. Jalur asetat melalui dengan kondensasi asetil-CoA yang kemudian diubah menjadi berbagai metabolit sekunder seperti asam lemak, lipid, dan senyawa fenolik. Lalu ada pathway asam sikimat. Asam sikimat ini merupakan metabolisme penting dalam biosintesis asam amino aromatik dan senyawa fenolik pada bakteri, jamur, alga, dan tanaman. Jalur ini tidak ditemukan pada mamalia asam sikimat sendiri. Asam sikimat sendiri ini merupakan zat antara kunci dalam jalur ini yang menyediakan prekursor untuk berbagai senyawa penting. Nah, di jalur ini, jalur sikimat dimulai dengan kopling dari fosfenolipirufat atau PEP dan D-eritrose 4 fosfat atau D4P, lalu 3-deoksi diarbino hepatulosonik asam 7 fosfat atau DAHP. Lalu ada pathway asam mevalonat dan deoksisilulosa yang merupakan 2 jalur biosintesis utama yang menghasilkan blok bangunan penting untuk berbagai kelas metabolit, khususnya terpenoid dan steroid. Jalur mevanolat sintesis farnesil pirofosfat yang merupakan prekursor kolesterol dan metabolit isoprenoid lainnya. Jalur deoksisilulosa mensintesis isoprenil pirofosfat yang merupakan prekursor untuk berbagai metabolit sekunder lainnya. Selanjutnya, pada biosintesis building blockers ini mempunyai berbagai jenis, diantaranya nukleotida, asam amino, asam lemak, monosakarida, dan isoprenoid. Yang pertama ada nukleotida. Nukleotida ini merupakan building blocks dari asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Senyawa ini disintesis dari prekursor seperti glukosa dan asam amino melalui jalur enzimatik yang kompleks yang menghasilkan nukleotida seperti adenin, guanin, citsin, timin, dan urasil.
Selain sebagai penyusun materi genetik, nukleotida seperti ATP berfungsi sebagai pembawa energi utama sel. Molekul lainnya seperti GTP, CTP, dan UTP yang berperan dalam metabolisme, sementara NAD, FAD, dan koenzim A yang merupakan contoh koenzim penting yang mengandung nukleotida. Lalu ada asam amino. Asam amino ini pada building blocks utama untuk protein. Asam amino disintesis dari glukosa melalui jalur gluconeogenesis. Glukosa diubah menjadi pirufat yang kemudian diubah menjadi senyawa lain seperti asam glutamat dan asam aspartat. Senyawa-senyawa ini kemudian diubah menjadi asam amino lainnya melalui reaksi transfer amin. Lalu ada asam lemak. Nah, asam lemak ini senyawa organik yang terdiri dari rantai hidrokarbon, biasanya panjang dengan gugus hidroksil COOH di salah satu ujungnya. Peranannya pada building blocks ini untuk lipid seperti trigliserida dan fosfolipid berperan sebagai cadangan energi utama dalam tubuh. Lalu menjadi komponen penting membran sel. Fosfolipid digunakan dalam pensialan biologis termasuk dalam pembentukan molekul seperti prostaglandin dan leuterin. Lalu ada monosakarida. Monosakarida ini adalah bentuk paling sederhana dari karbohidrat tersusun atas suatu gugus aldehid atau keton dan memiliki setidaknya satu atom karbon asimetrik. Senyawa ini terbentuk melalui gluconeogenesis serta melalui fotosintesis pada tumbuhan dan beberapa bakteri. Selain sebagai sumber energi, monosakarida juga berperan dalam pembentukan asam nukleat dan senyawa penting lainnya. Lalu ada isoperpenoid, kelompok besar senyawa organik yang terbentuk dari unit isoperna, yaitu hidrokarbon dengan 5 atom karbon. Senyawa ini dikenal sebagai terpenoid yang memiliki beragam struktur serta fungsi biologis, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Isopernoid berperan penting dalam berbagai proses fisiologis seperti sebagai pigmen hormon dan sebagai bagian dari molekul penting seperti vitamin. Karena berbagai aktivitas biologisnya, isopernoid dianggap memiliki potensi yang penting sebagai sumber alam untuk senyawa obat. Lalu peranan isopernoid atau terpenoid, yang pertama ada komponen membran sel. Kolesterol yang merupakan komponen penting membran sel hewan mempengaruhi fluiditas membran. Lalu ada hormon, ada pigmen. Nah, selanjutnya ada target obat. Beberapa poin pada target obat diantaranya untuk penghambat biosintesis asam amino, yang kedua ada penghambat biosintesis nukleotida, ketiga penghambat biosintesis asam lemak, yang keempat ada penghambat biosintesis isopernoid. Nah, dalam penghambatan biosintesis asam amino ini, beberapa obat antibakteri dan antituberkulosis ini menargetkan enzim yang terlibat dalam sintesis asam amino yang penting berbagai patogen, tetapi tidak ada atau berbeda pada manusia. Lalu biosintesis nukleotida, obat antivirus dan anti kanker seringkali mengganggu sintesis nukleotida yang diperlukan untuk replikasi virus dan pertumbuhan sel kanker yang cepat, contohnya termasuk asiklovir dan methotrexat. Penghambat biosintesis asam lemak ini, beberapa agen antibakteri dan anti jamur menargetkan enzim dalam jalur sintesis asam lemak yang penting untuk pembentukan membran mikroba. Lalu yang terakhir ada penghambat biosintesis isopernoid. Statin, kelas obat penurun kolesterol yang banyak digunakan menghambat HMG atau CoA reduksi. Enzim dan jalur mevlonat yang penting untuk biosintesis isopernoid termasuk kolesterol. Obat anti malaria tertentu juga menargetkan biosintesis isopernoid pada parasit. Selanjutnya ada daftar pustaka yang digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.